Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis nomor 201 dari sahabat Hudzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, mereka menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah akan mengumpulkan semua manusia. Fayakumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah. Lalu kaum mukminin berdiri sampai didekatkan kepada mereka al-jannah, surga, sampai surga didekatkan ke mereka. Fayatuna Adama salawatullahi alaihi. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan kepada Adam, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah, kan surga untuk kami. Fayaqulu, kemudian Adam mengatakan, wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah dosa yang dilakukan oleh bapak kalian ini? Di sini menunjukkan bahwasanya Adam mengakui kesalahannya, dosanya, dan itu diingat sampai kiamat. Padahal ini satu dosa. Lastu bisahibi dzalika, aku tidak layak untuk melakukan itu. Sehingga kalau aku berdoa minta agar pintu surga dibukakan, aku tidak layak. Maka Anda bisa lihat seorang nabi kelak di hari kiamat malu untuk berdoa, mengingat pernah melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Berangkatlah kalian untuk menemui anakku, yaitu Ibrahim Khalilullah. Gelarnya Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Sehingga gelarnya Nabi Ibrahim itu gelar Khalil. Khalil itu apa Khalil? Khalil dengan Habib, tinggi mana? Khalil dengan Habib, lebih tinggi gelar Khalil. Sehingga sebutan Khalilullah, sebutan Khalilullah dengan Habibullah lebih tinggi Khalilullah. Jadi kalau dalam tingkatan pangkat ada jenderal, ada bawahnya jenderal. Bawahnya jenderal itu apa? Letnan jenderal. Ini sudah jenderal tapi dipanggil letnan, berarti menurunkan pangkat. Maka Nabi Ibrahim itu statusnya lebih tinggi daripada Habibullah, sehingga seharusnya panggilan beliau itu Khalilullah, bukan Habibullah. Sekarang bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Di sini Nabi SAW mengatakan, Innallaha attakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kama attakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sehingga di antara khalil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Khalilullah. Maka gelar beliau Khalilur Rahman, sebagaimana Ibrahim Khalilur Rahman. Artinya sebutlah beliau dengan Khalilur Rahman, bukan dengan Habibullah. Maka kurang sepakat kalau ada orang menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Habibullah, karena beliau lebih tinggi daripada itu. Beliau bukan Habibullah, tapi beliau Khalilullah. Kita lanjutkan. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Berangkatlah kalian menemui anakku yaitu Ibrahim, beliau merupakan Khalilullah. Fayatuna Ibrahim, lalu mereka mendatangi Ibrahim. Fayaqulu, kemudian Ibrahim mengatakan, fayaqulu Ibrahim mengatakan, lastu bisahibi dzalika. Aku tidak layak untuk melakukan itu. Innama kuntu khalilan min wara'a. Aku sebagai khalil min wara'a. Di sini ada keterangan An-Nawawi. Min wara'a bil fathi fihima. Sama-sama dibaca fathah. Wara'a. Wa qila bid dhammi bila tanwinin, dan ada yang membaca dengan dhammah. Wara'u tanpa tanwin. Wa ma'nahu lastu bitilkad darajah ar-rafi'ah. Aku tidak layak untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu, yang minta agar pintu surga dibukakan. Wa hiya kalimatun tudhkaru ala sabilit tawadhu. Dan ini adalah kalimat yang disebutkan dalam rangka untuk menunjukkan sikap tawadhu. Aku enggak layak untuk itu. Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku enggak layak untuk itu. Min wara'u atau min wara'a, ada dua cara baca. I'madu ila Musa alladzi kallamahu Allahu taklima. Berangkatlah kamu untuk menemui Musa, dia orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Diajak bicara langsung oleh Allah. Bedanya dengan kita, Bapak. Bedanya dengan orang baca Quran. Bukankah Al-Quran itu kalamullah? Iya, Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kita mendengar Al-Quran dari pembacaan orang lain. Dari Jibril, itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran dari Jibril. Sedangkan yang lainnya mendengarkan Al-Quran dari sesama manusia. Kalamullah yang diterima oleh Musa alaihissalam didengar langsung oleh Musa, sehingga beliau mendengar suara Allah. Fayatuna Musa, lalu mereka pun mendatangi Musa. Fayaqulu, lalu Musa mengatakan, lastu bisahibi dzalika. Aku enggak layak untuk itu. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhi. Berangkatlah kalian menuju Isa. Beliau merupakan kalimat Allah dan rohnya. Yang dimaksud kalimat Allah di sini adalah Nabi Isa diciptakan melalui firman-Nya kun, maka fayakun, jadilah Isa. Sehingga enggak melalui proses umumnya manusia. Sebab Maryam radhiyallahu anha tidak pernah kawin, tapi hamil, dan kehamilan Maryam atas kuasa Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dalam rahimnya Maryam, kun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka terciptalah Isa dan sudah
kecil dalam rahimnya Maryam, lalu sampai kemudian besar dan Maryam melahirkan Isa. Sehingga keberadaan Isa dalam rahim Maryam tidak sebagaimana umumnya bayi 9 bulan, sekian bulan. Karena beliau tidak mengalami fase zigot, kemudian fase apa lagi? Yang sebelum jadi manusia itu. Tahapan-tahapan alaqah, mudghah, sebelum itu tidak mengalami. Karena sudah langsung ada arwah di dalam rahimnya Maryam yang diterima oleh seorang bayi namanya Isa. Oleh karena itu Nabi Isa disebut dengan Ruhullah. Maksudnya adalah ruhun minallah, ruh dari Allah. Fayaqulu Isa, maka Isa mengatakan, lastu bisahibi dzalika, aku tidak layak untuk melakukan itu. Fayatuna Muhammadan, kemudian mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu fayu'dzanu lahu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap dan diizinkan. Wa tursalul amanatu warrahim, lalu dikirimlah amanah dan rahim. Fayaquman, kemudian amanah dan rahim ini berdiri janbatai sirat yaminan wa shimalan, di sebelah kanan dan kirinya sirat. Fayamurru awwaluhum kalbarq, generasi pertama, kelompok pertama yang melewati sirat, kalbarq itu seperti albarq, seperti kilat. Padahal sirat itu seperti apa? Rambut yang dibelah 7. Dan di atas sirat itu banyak sekali kalalib dan banyak sekali duri-duri, mithli as-sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Jadi sebuah bentangan di atas jahanam, sebuah bentangan di atas jahanam, bawahnya neraka. Di sini ada banyak sekali gancu-gancu seperti pancing, namanya kalalib. Dan ada sa'dan. Sa'dan itu seperti apa ya? Sesuatu yang berduri yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu sa'dan. Mithlu syauqis sa'dan, kayak gini. Ini syauqus sa'dan yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sa'dan ini nanti akan dilemparkan ketika orang berusaha untuk melewati sirat, sehingga ada yang sobek badannya, ada yang terluka, ada yang kena gancu kalib tadi, ada yang dia sudah berusaha, kemudian begitu mau mencapai ujung kena sa'dan, nancep, jatuh, dan seterusnya. Maka beragam manusia yang mereka melewati sirat, dan ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa lewat secepat kilat. Qultu, lalu Abu Hurairah bertanya, bi abi wa ummi wa ayyu syai'in kamarril barq, seperti apa orang yang bisa melewati sirat seperti secepat kilat itu? Qala, jawab Nabi SAW, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin thumma kamarriri. Tidakkah kau lihat ada orang yang dia sekejap mata itu bisa bolak-balik melakukan perjalanan. Kemudian ada yang melewati sirat seperti cepatnya angin, ada yang seperti burung terbang. Wa syaddir rijali tajri bihim a'maluhum, dan ada yang syaddir rijal. Di sini lihat, syaddir rijali ay aduha al-balik wa jariha, seperti orang yang berlari kencang. Tajri bihim a'maluhum, mereka bisa melewati sirat
dengan bantuan amal-amal yang mereka kerjakan. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Dan nabi kalian ini akan melintasi sirat. Fayaqulu, dan beliau berdoa, Rabbi sallim sallim. Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Sampai amal para hamba tidak sanggup lagi untuk mengantarkan sang hamba. Hatta yaji'ur rajulu la yastati'u sayr illa zahfa. Wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi famahdushun najin wa mukardas finnar. Kemudian datang seseorang dan dia tidak mampu untuk berjalan di atas sirat kecuali dalam kondisi terluka. Ini ada kabel, Bapak lihat ini ya. Kabel di atas sajadah. Kalau Anda melewati kabel ini dalam jarak 3 meter misalnya, lewat kabel ini tidak boleh keluar dari kabel ini di jarak 3 meter. Bisa nggak kira-kira? Kabelnya ada di atas sajadah. Bisa. Kenapa Pak? Ini kabelnya nempel tanah, nempel lantai. Mudah bagi kita untuk melangkah. Baik, sekarang kabelnya dinaikkan 10 cm. Kamu lewat 3 meter nggak boleh jatuh. Berani nggak? Berani, walaupun nanti jatuh ya. Tapi berani, kenapa? Karena cuma 10 cm. Jatuh pun tidak beresiko. Sehingga karena cuma 10 cm jatuh tidak beresiko, kita berani. Nanti kalau jatuh diulangi lagi. Sekarang kabel ini dinaikkan 3 meter. Kamu lewat, nanti kalau jatuh, ya jatuh sejauh 3 meter. Mulai grogi. Bagaimana lagi kalau dinaikkan sekian ratus meter, bawahnya buaya. Lebih grogi lagi. Bagaimana dengan bawahnya neraka? Maka kaki seorang hamba tidak akan bisa bertahan tenang ketika dalam posisi dia grogi. Disitulah manusia ketika melintasi sirat banyak yang terjatuh kecuali yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wa fi hafatay sirat kalalib. Di tepi-tepi sirat ada banyak kalalib, pancing-pancing tadi Pak. Mu'allaqatun, yang tergantung. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, dan diperintahkan untuk mengambil siapapun yang lewat di sirat ini. Sehingga tiba-tiba kena pancing. Dia sudah berusaha untuk pelan-pelan, kena pancing. Famakdushun najin. Ada orang yang selamat sampai di ujung sirat, tapi terluka, makhdush. Wa mukardasun. Nah, di sini lihat mukardas, alladhi jumi'at yadahu wa rijlah wa ulkiya ila maudhi'in. Mukardasun finnar. Dan ada yang tangan kakinya sudah bergelantungan dengan sirat, masuk neraka. Jadi sirat tidak dilewati dengan kakinya, tapi dia bergelantungan dengan tangan dan kakinya. Kayak orang memanjat, lalu dia jatuh ke dalam neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, demi zat di mana jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya dalamnya neraka jahanam itu sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, terdengar suara dentuman keras di zaman sahabat. Lalu beliau tanya kepada para sahabat, tahukah kalian itu suara apa? Itu adalah suara batu yang baru saja sampai di dasar jahanam setelah dijatuhkan selama 70 tahun.
Jadi batu tak jatuh 70 tahun baru sampai dasar. Berapa dalamnya itu? Wallahu alam. Tidak ada yang bisa ngukur kecuali Allah. Nah, inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang besar, di mana Nabi Muhammad SAW menyelamatkan semua umat manusia setelah mereka dijemur dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar. Lalu diselamatkan oleh Nabi SAW sehingga semuanya bisa dihisap lebih cepat. Padahal ketika itu dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian di sini terdapat dalil tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sampai para nabi yang lain ketika diminta untuk berdoa agar Allah membukakan pintu surga, mereka semuanya bilang apa? Mereka semuanya bilang, aku tidak layak. Sehingga mereka mengatakan kalimat yang sama, aku tidak layak, lastu bisahibi dzalika. Aku tidak layak. Innama kuntu, aku hanyalah orang seperti ini keadaannya. Demikianlah situasi yang sangat mengerikan yang kelak akan terjadi di hari kiamat disebabkan Allah Subhanahu wa taala menghisap para hambanya. Walhamdulillah. Baik. Sudah merem belum? Belum, Masya Allah. Itu ngengi ya. Kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya. Hadisnya panjang-panjang ini. Wa an Abi Khubaib, dari Abu Khubaib Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, lamma waqafa Az-Zubair yaumal jamal da'ani faqumtu ila janbi. Ketika Zubair ibn Awam mau mengikuti peristiwa perang Jamal, Zubair memanggilku, faqumtu ila janbihi, lalu aku duduk di sebelah beliau. Abdullah ini anaknya Zubair yang paling tua. Abdullah anaknya Zubair yang paling tua. Ya bunayya, wahai putraku, innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw madlum. Di hari ini yang terbunuh cuma ada dua jenis manusia, zalimun aw madlum, antara orang yang mendolimi atau orang yang didolimi. Perang Jamal itu perang siapa? Siapa melawan siapa? Aisyah melawan Ali. Aisyah bersama siapa? Zubair dan Talha bin Ubaidillah. Dan itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam dijamin masuk surga, Talha juga termasuk orang yang dijamin masuk surga. Bersama Aisyah dan pasukan kaum muslimin, mereka berangkat ke Irak yang tujuannya itu nuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengkisos darahnya Utsman. Pembunuhnya Utsman harus ditangkap. Dan pembunuh Utsman itu ada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun menuntut Ali dengan berangkat dalam jumlah pasukan yang banyak, sampai akhirnya terjadi kontak senjata. Dan Zubair ibn Awam termasuk yang terbunuh ketika itu. Maka Zubair mengatakan, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlum. Hari ini yang terbunuh hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak orang yang zalim adalah orang yang dizalimi. Wa inni la arani illa sa'uqtalul yawma madluman. Dan menurutku hari ini aku akan terbunuh sebagai manusia yang dizalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini aftara dinana yubki min malina syai'an. Aftara dainana yubki min malina syai'an. Dan di antara hal yang paling membingungkan bagiku adalah, kamu lihat utangku. Utangku bisa menghabiskan semua hartaku. Tsumma qala, kemudian Zubair mengatakan, ya bunayya bi malana waqdi daini. Wahai putraku, jual apa yang bisa kau jual dan lunasi utangku.
Wa ausa bitsulusi wa thuluthihi li banihi, dan wasiatkan sepertiga lagi untuk putrinya, untuk anak-anaknya, yakni li bani Abdullah ibni Zubair thuluthun ats-thuluts. Maksudnya adalah untuk putranya Abdullah bin Zubair sepertiga dari sepertiga, 1/9. Fa in fadala min malina ba'da qada'id dain, jika masih ada sisa dari harta ini setelah dilunasi utang, fa thuluthuhu li banik, nanti sepertiga boleh untuk anakmu. Qala Hisham wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'da ba'ni Zubair Khubayb wa Abbad. Kata Hisham, dan sebagian anaknya Abdullah qad waza. Nah, di sini lihat di footnote, al-muwaza, al-muqabalah, al-muwajaha, menghadap. Ba'dha bani Zubair, sebagian dari anak keturunan Zubair dan Khubayb dan Abbad. Walahu yawma idzin tis'atu banin wa tis'u banat. Ketika itu beliau punya 9 anak dan 9 anak perempuan. 9 anak laki dan 9 anak perempuan. Qala Abdullah, kata Abdullah, faja'ala yusini bidainihi, Zubair selalu mewasiatkan aku dengan utangnya. Fayaqulu, dan beliau mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, in ajasta an syai'in minhu, kalau kamu enggak mampu untuk melunasi utang itu, fasta'in alaihi bimaulaya, maka mintalah pertolongan kepada tuanku, yaitu Allah. Qala, Zubair mengatakan, fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak. Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh bapakku tentang maula itu. Maka sampai aku tanya, ya maula Zubair, ya abati man maulak, wahai bapakku, siapa tuan anda? Qala Allah. Qala, kata Abdullah bin Zubair, fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu, demi Allah, setiap kali aku kesulitan untuk melunasi utang, maka aku membaca doa, ya wahai Tuhannya Zubair, iqdi anhu dainahu, lunasi utangnya, fayaqdiyahu, kemudian Allah melunasinya. Faqutila Zubair, lalu Zubair terbunuh, walam yada' dinaran wala dirhama illa ardin, dan beliau tidak meninggalkan uang sepeser pun selain sebidang tanah. Minha al-Ghabah, tanah yang ada di daerah Ghabah. Wa ihda asyrata daran bil Madinah, dan ada 11 rumah di Madinah. Wa daraini bil Basrah, 2 rumah di daerah Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 rumah di Mesir. Enggak punya duit tapi propertinya banyak. Wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi anna rajula kana ya'tihi bil mal. Kenapa Zubair bin Awam itu punya banyak utang? Diceritakan di sini, dulu ada orang yang datang kepada Zubair dengan membawa harta. Fayastaudi'uhu iya, lalu dititipkan ke Zubair. Saya titip duit ini ya, tolong bawakan. Itu banyak sekali orang yang kayak gitu. Fayaqulu Zubair, kemudian Zubair mengatakan, la, enggak, saya enggak mau dititipi. Walakin huwa salafun, bagaimana kalau ini utang saja, nanti saya ganti. Inni akhsha alaihi dhai'ah, saya takut nanti saya enggak bisa bayar, enggak bisa mengembalikan. Di sini lihat ad-dhai'ah maknanya ayyadi'a wa yatlaf, barang itu hilang. Saya takut nanti hilang kalau dititipi. Wa ma waliya imaratan qattu illa jibaya, dan Zubair bin Awam tidak pernah ditunjuk untuk mendapatkan jabatan apapun selain jadi amil. Wala kharajan, beliau tidak pernah jadi tukang pajak. Wala syai'an illa ayyakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pangkat apapun selain ketika beliau perang bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Qala Abdullah, kata Abdullah,
Fahasabtu ma kana alaihi minad dain, lalu aku hitung total utangnya beliau. Fawajadtuhu alfin wa mi'atai alfin. 200 berapa ini? 2000 gini. Begini 2 juta ya, alfai alfin wa mi'atai alfin, 200.000. Berarti 2.200.000. Ini total utangnya Zubair ketika beliau meninggal. Falakiyah Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair. Kemudian Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Zubair. Faqala, lalu Hakim bertanya, ya bna akhi, kam ala akhi minad dain. Wahai keponakanku, utangnya Zubair itu berapa? Kemudian diceritakan, fakatamtuhu, aku sembunyikan angka itu, wa qultu, dan aku sampaikan 100.000. Faqala Hakim, lalu Hakim mengatakan, wallahi ma ara amwalakum tas'au hadhihi. Demi Allah, menurutku harta kalian enggak cukup untuk itu. Faqala Abdullah, lalu kata Abdullah, ara'aituka in kanat alfai alfi wa mi'atai alfin. Bagaimana menurutmu kalau utang beliau adalah 2.200.000? Qala, kata Hakim, ma arakum tutiquna hadha. Menurutku kalian tidak akan mampu untuk melunasinya. Fa in ajastum an syai'in minhu fasta'inu bi. Kalau kamu tidak mampu untuk melunasi utang itu, silakan minta pertolongan kepadaku. Qala wa kana Zubair qad ishtara al-ghabah bi 70 wa 100 alfin. Zubair ketika itu membeli tanah di daerah Ghabah dengan harga 170.000. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa 600 alfin. Lalu tanah itu dijual oleh Abdullah bin Zubair dengan harga 1.600.000. Untungnya banyak sekali ya. Tadi berapa tadi belinya? 170.000 dijual berapa tadi? Dijual berapa tadi? 1.600.000. Ya, dijual jadi 1.600.000. Ya. Untungnya jauh sekali. Nah, ini yang jadi dalil para ulama boleh mengambil untung 100%, 200%. Ini kira-kira berapa persen? Hampir 1000%. Kenaikannya jauh sekali. Kita lanjutkan. Tsumma qama faqala man kana lahu 'ala Zubair syai'un falyufina bil ghaba. Siapa yang punya piutang kepada Zubair, silahkan datang ke daerah Ghabah, dia akan saya bayar. Fa'atahu Abdullah ibnu Ja'far, lalu Abdullah bin Ja'far datang ke sana, dan wa kana lahu 'ala Zubair 400 alfin, dan Zubair punya utang kepada beliau sebanyak berapa ini? 1.400. Faqala li Abdullah, maka beliau mengatakan kepada Abdullah, in syi'tum taraktuha lakum. Kata Abdullah, kalau mau ini saya kasihkan semua. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Ja'far, jangan. Fa in syi'tum ja'altumuha fima tuakhiruna in akhartum. Faqala Abdullah, la. Qala faqta'u li qit'atan. Terus bagaimana kalau misalnya gini aja, nanti kalau kamu mau utangmu diambil, silahkan ini bawa semua tanah ini. Wah, saya tidak mau. Ya kalau gitu dipotong saja, saya dapat berapa?
Akhirnya dipotong. Qala Abdullah laka min hahuna ila hauna. Kata Abdullah bin Zubair, kau punya tanah dari batas ini sampai batas ini. Faba'a Abdullah minha faqada anhu dainahu wa awfahu. Lalu dijual oleh Abdullah bin Zubair, kemudian dipakai untuk melunasi utangnya, dan masih ada yang sisa. Wa baqiya minha arba'atu ashum wa nisfun. Sisa 4 bagian dan setengahnya. Faqadima ala Muawiyah, tanahnya masih sisa. Kemudian beliau datang ke Muawiyah, dan waktu itu ada Amr bin Uthman dan Mundhir ibnu Zubair dan ada Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah kan kumwimatil ghaba. Muawiyah tanya, berapa harga tanah di Ghabah? Lalu kata Abdullah bin Zubair, kullu sahmin bimi'ati alfin. Setiap satu patok 100.000. Qala kam baqiya minha, masih tersisa berapa? 4 patok, 4,5 patok. Kata Mundhir ibnu Zubair, qad akhadtu minha sahman, saya beli 1 patok dengan harga 100.000. Amr bin Uthman mengambil 1 patok dengan harga 100.000. Ibnu Zam'ah juga sama. Lalu Muawiyah tanya lagi, masih ada yang sisa? Iya, sahmun wa nisfu sahmin, 1,5. Qala qad akhadtuhu bi 50 mi'ati alfin. Sudah saya beli dengan 150.000 dibayar. Sudah habis semua tanahnya, laku. Qala wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibuhu min Muawiyah bi 600 alfin. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i dainihi, ketika Abdullah bin Zubair sudah menyelesaikan utangnya, kata Banu Zubair, iksim bainana mirathana. Nah, sekarang silahkan bagi warisan kami. Qala, kata Abdullah bin Zubair, wallahi la uqsimu bainakum hatta unadi bil mausim 4 sinin. Demi Allah, aku tidak akan membagi warisan ini sampai aku umumkan selama musim haji 4 kali. Abdullah bin Zubair itu mengumumkan utang bapaknya selama musim haji 4 kali. 4 kali musim haji. Kok kenapa yang dipilih musim haji, Pak? Nah, tempatnya orang kumpul. Ala man kana lahu ala Zubair dainun falyatina falnaqdihi. Yang punya utang kepada Zubair silahkan datangi kami, nanti akan kami bayar. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim. Setiap tahun beliau melakukan seperti itu. Falamma madha 4 sinin, begitu lewat 4 tahun sudah enggak ada yang ngeklaim utang itu. Kata beliau, wa kana Zubair dafa'a thuluth. Beliau baru pisahkan yang sepertiga. Wa kana li Zubair 4 niswah. Zubair ketika itu punya 4 istri. Fa asaba kullu imra'atin alfin wa mi'ata alfin. Setiap istri yang ditinggal oleh Zubair mendapatkan 1.200.000. Total semuanya adalah 50.200.000. 50.200.000 kurang nih. 50 begini. 52 juta. Oh, salah, nolnya di sini. Nah, begini. 50.200.000. Ini total pendapatan yang dimiliki oleh Abdullah bin Zubair dalam cerita yang cukup panjang diceritakan oleh Imam Bukhari, yang Masya Allah banyak jamaah ngantuk, termasuk saya juga ketularan ngantuk karena cuma membaca. Alhamdulillah, pelajaran apa yang bisa diambil dari ini? Pertama, berkaitan dengan masalah harga dalam jual beli, itu tidak ada batasan. Mau ngambil untung berapapun silahkan.
Sehingga masalah mengambil harga keuntungan 100%, 200% silahkan. Yang kedua, adab ketika orang itu punya utang harus terbuka, jangan tertutup. Sehingga Abdullah bin Zubair sampai mengumumkan selama 4 musim haji, disampaikan kepada masyarakat, siapa yang punya utang kepada Zubair, sampaikan kepadaku, tak bayar. Dengan beraninya beliau menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya wasiat sebelum orang meninggal dunia, dengan tujuan agar diselesaikan oleh yang hidup. Sehingga yang meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang hidup yang seharusnya menggantikan. Nah, disitulah pentingnya wasiat. Bapak punya ini, bapak mau ini, bapak mau ini, nanti kalau bapak meninggal dunia tolong kamu yang ngerjain. Bisa ya. Kemudian di situ juga terdapat dalil tentang keberkahan hartanya mujahid. Dan ini jadi bab dalam Sahih Bukhari, babun barakatu malil mujahidin. Bab keberkahan hartanya para mujahid. Sehingga yang sedikit tadi jadi banyak, kemudian mencukupi untuk membayar utangnya sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini juga dalil tentang pentingnya menjaga amanah. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair adalah mengedepankan prinsip amanah, bahwasanya utang ini harus diselesaikan, baru setelah selesai bagi waris. Sebab terlarang bagi waris sebelum utang beres. Banyak sekali orang yang kadang sudah bagi waris padahal utang bapaknya belum jelas, belum beres. Dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 5.15. Ngapain? Kurang berapa menit? 6 menit. Baik. Itu dulu sebagai pengantar. InsyaAllah untuk pekan berikutnya kita akan membaca bab yang baru, babun tahrimudz zulmi wal amr. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Minta nasihat insyaallah. Tanah mana yang mau dijawab? Tafadhal. Saya ulang ya. Kalau minggu lalu Ustadz ngendika misalnya di masjid ini tidak ada ya pengurusnya sepuh-sepuh gitu. Yang ingin saya nyuwun nasihat bagaimana anak-anak muda di sekitar kita dan orang tua untuk mendorong terus yang muda mau terjun di masyarakat menjadi pengurus atau mungkin di sekitar masyarakatnya untuk menjadi pengurus, motivasi apa dan nasihat yang diberikan untuk kita dan anak-anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan sih untuk menjadi pengurus kan unsur keterpaksaan ya. Terus kalau misalnya di penyelenggaraan negara terkecil ya, pemerintahan itu terlalu RT. Seseorang terpilih menjadi RT ya karena terpaksa, makanya harus dijalani. Si RT itu sudah belajar akidah, belajar agama. Sementara di masyarakat kan ada yang agama Islam, ada yang Katolik, ada yang Islam pun belum belajar. Kalau di tengah perjalanan ada event-event yang melanggar syariat ya, misalnya tasabuh atau apa, bagaimana sikap si RT itu yang sudah paham agama dan bagaimana pertanggungjawabannya. Karena masyarakat kan kita tidak bisa menentukan sendiri, harus dengan keputusan masyarakat nih. Mohon nasihatnya Ustaz. Resiko jadi RT ya. Keterpaksaan. Terpaksa. Kopite hilang ya lapor Pak RT. Ya,
Pertama tentang motivasi bagi anak-anak muda agar mau datang ke masjid dan menjadi pengelola masjid. Di sini yang pengelola masjid yang usianya di bawah 40 ada nggak? Cuman satu. Yang lainnya kan 60 ke atas ya. Jadi kira-kira Mas Sigit yang cuman sendirian ya, 20 tahun ke depan jenengan sendirian jadi takmir. Karena generasi yang mudanya ini hilang dan mereka baru balik ke masjid pas Ramadan. Habis Ramadan ngilang lagi. Pas bagi daging datang. Ya mungkin sebagai motivasi dia atau si remaja-remaja ini dikasih tahu ini adalah amal jariah bapakmu yang dulu ikut bangun bersama, nyumbang bersama dan seterusnya. Kalau tidak ada yang merawat, amal itu akan hilang. Maka kalau bisa dirawat dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pendekatan emosional, ini adalah amal bapak. Kamu tidak beramal seperti bapakmu, tapi kamu menjaga amal bapakmu. Mudah-mudahan ketika dia punya kesadaran seperti itu, mau merawat tempat ibadah yang merupakan wakaf dari generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi yang kedua? RT. Ya itulah resikonya. Sehingga kalau sekiranya di tempat itu berpotensi terjadi banyak maksiat, ya maka jangan nekat untuk mencalonkan diri ketua RT. Tidak mencalonkan Ustadz. Tidak mencalonkan. Di Plokoto. Dipilih. Ya kalau bisa menolak. Nggak bisa menolak. Nggak bisa. Itu berarti bukan demokrasi. Di Plokoto untuk jadi RT. Ya kalau misalnya dia nggak bisa nolak, berarti sifatnya administratif saja. Ya sudah saya administrasi tak bantu, tapi nggak ikut campur dengan kegiatan masyarakat. Kalau seperti itu, insya Allah yang bersangkutan tidak disebut telah berdosa jika ada pelanggaran di masyarakatnya. Karena RT di tempat kita kan lemah posisinya. Wallahu a'lam. Baik, sampun cekap. Nggih, tafadhal Pak. Kasih tak? Oh enggak sampai. Cek. Begini, ada peristiwa itu seorang pejabat itu pesen ya Pak, pesen alat-alat pertanian 1000 kurang lebih, dan sampai sekarang ternyata nggak dibeli alat-alatnya itu, sampai kolab itu pengusahanya. Apakah itu termasuk hutang gitu loh? Dia janji pesan sekian. Terus yang kedua Ustaz, yang kedua begini, masalah saya belum paham yang pertama ini. Begini. Yang pertama itu saya terus terang saja. Dulu Pak Jokowi itu hutang apa pesen di Ponorogo alat-alat apa pertanian. Beliau pesan di Ponorogo alat pertanian. Ya. Itu perusahaan alat pertanian. Iya, pengusaha bukan perusahaan. Oh, Atau dia sampai utang di bank. Dan sampai hari ini juga pemerintah tidak dibeli sampai pengusahanya itu kolab. Oh berarti dia sudah bikinkan? Sudah bikinkan, udah jadi. Udah jadi? Iya. Tapi dan tidak dibeli. Tidak dibeli. Dan sampai sekarang kolab. Terus yang kedua, Ustadz, yang masalah remais ya. Kita mungkin terlalu banyak menyalahkan remais karena tidak datang ke masjid. Itu harusnya kita ya yang evaluasi. Kenapa sih mereka nggak datang ke masjid? Mungkin apa? Nggak ada yang menarik di masjid ini untuk remais sehingga mereka tidak datang. Mungkin kegiatan atau apa itu nggak ada yang menarik. Contohnya yang di masjid Masjid An-Nur itu banyak remais yang datang, anak-anak juga datang. Karena apa? Kegiatan sangat banyak dan menarik gitu loh. Kalau kita sebagai takmir masjid evaluasi tidak menarik gitu loh. Di An-Nur bagus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kasus tadi, saya
nggak baca berita ya, baru tahu pagi ini. Akadnya namanya akad istisna kalau begitu Pak. Jadi saya misalnya datang ke penjual gudeg, saya pesan 1000 porsi gudeg. Nah, dibuatkan, setelah jadi nggak tak ambil, ya maka saya sudah melakukan akad dengan dia, sehingga tanggung jawab saya adalah menyelesaikan. Tapi ternyata tidak diselesaikan, berarti jadi utang. Dalam hal ini sehingga posisi yang pesan tadi seharusnya menyelesaikan. Karena akadnya istisna, minta dibuatkan barang. Oleh karena itu dalam hal ini kalau sampai beliau tidak menyelesaikan, ya nanti akan bisa jadi yang dipesani tadi nuntut di hari kiamat. Sampai saya rugi, bangkrut misalnya. Wallahu alam. Itu saja kalau dari sisi syar'i ya. Tapi kalau dari sisi undang-undang di negara ya saya kurang paham. Mungkin Pak Ir lebih ngerti tentang itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kenapa remais tidak tertarik untuk ke masjid, karena tidak ada kegiatan yang menarik remais. Jadi biar menarik dibuatkan aktivitas yang menarik. Kira-kira apa Pak itu? Disediani video gede gitu. Kalau wifi di sini ada ya? Ada. Remais ke sini nyari internet ada nggak? Wifi gratis? Oh enggak ada. Wes duwe dewe. Ya intinya kalau memang mau punya kegiatan yang menarik silahkan, dan itu hal yang bagus dalam rangka menarik para remaja untuk aktif di masjid tersebut. Saya pernah tinggal di sebuah masjid ya, dan waktu itu remaisnya hampir tidak ada. Sampai akhirnya saya selesai kegiatan mungkin 4 tahun di masjid itu, terus saya pindah. Belakangan remaisnya ramai di situ. Sehingga yang dulu anak-anak kecil TPA, yang dulu anak-anak SMP sekarang jadi pengurus-pengurus masjid. Alhamdulillah ketika saya balik, Masya Allah ada perubahan. Zaman saya dulu jadi marbot di situ, mereka menjauh dari masjid. Sekarang mereka jadi pengurus masjid. Walhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada terobosan apa yang bikin remais tertarik untuk ke sini, buat dikasih makan atau apa. Baik, pencekap. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.